Perkenalkan, nama saya B. Ismail sebagai mediator dalam tugas ini untuk memenuhi nilai pada UAS semester dasar arbitrase kelas F. Kemudian saya Muhammad Afnan Abadi dengan NIM 2200024307 sebagai pihak pertama ataupun penggugat. Perkenalkan, saya Anggi Febra semuanya yang NIM 201002493 dan sebagai tergugat atau pihak kedua. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang di forum mediasi ini. Saya kenalkan, nama saya Ismail. Saya akan menjadi mediator yang akan untuk kalian berdua dalam menyelesaikan masalah ini. Sebagai mediator, peran saya adalah membantu kalian berdua pada siapapun dan tidak membuat keputusan kepada kalian. Tujuan utama saya adalah untuk memfasilitasi percakapan dengan cara yang adil dan juga objektif. Serta saya membantu kalian untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kita akan berbicara dengan terbuka dan saling mendengarkan, tetapi dengan beberapa aturan yang harus diikuti agar semuanya berjalan lancar dan juga efektif. Ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, kita tidak boleh menyerang pribadi. Kita harus berfokus percakapan pada masalah yang ada. Yang kedua, kerahasiaan. Jadi setiap pembicaraan di dalam forum mediasi ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan atau di luar sesi mediasi. Semua yang disampaikan di sini tetap bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan penyelesaian masalah ini. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan, saya bisa mengajak salah satu dari kedua belah pihak untuk berbicara secara terpisah dalam ruangan yang berbeda. Ini berguna jika ada informasi yang sensitif atau untuk memberikan kesempatan berbicara yang lebih luas saja. Saya harap kalian merasa nyaman dan siap untuk memulai percakapan ini. Tujuan kita adalah mencari solusi bersama. Jadi mari kita saling mendengarkan dan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memilih forum mediasi ini. Silakan untuk para pihak menjelaskan permasalahan dari perspektif masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan di kesempatan pada hari ini. Saya ingin memulai dengan menjelaskan sedikit latar belakang permasalahan kami. Kami mulai mengalami ketegangan sekitar beberapa hari belakangan ketika saudara Mahmudin tidak menepati janjinya dalam membayar angsuran pinjaman. Sejak itu hubungan kami semakin memburuk dan saya merasa bahwa saya dirugikan karena saudara Mahmudin tidak mengindahkan kesepakatan perjanjian tentang piutang yang telah kami janjikan. Meskipun kami sudah menepati sesuai dengan isi perjanjian. Kami sangat berharap agar mediasi ini bisa membantu untuk mencari solusi atas permasalahan kami ini dan tentunya dengan hasil yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Posisi kami adalah bahwa perjanjian yang sudah disepakati harus ditaati oleh kedua belah pihak, baik secara finansial maupun dalam hal kepercayaan. Kepentingan utama kami adalah agar perjanjian kami kembali ke kondisi yang lebih adil atau dengan mempertimbangkan dampak bagi kami. Terima kasih juga. Saya akan menjelaskan beberapa tips saya. Masalah ini sebenarnya dimulai ketika saya terjang bencana alam mengikuti virus. Saya merasa saya dirugikan akibat bencana tersebut karena ladang pertanian saya terkena imbasnya. Karena itu, mata pencarian saya terganggu dan saya tidak bisa menghasilkan pengeluaran dan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi. Saya mengerti bahwa pihak pertama merasa dirugikan. Namun, saya juga memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah ada. Posisi saya adalah bahwa akibat bencana alam saya dirugikan baik secara finansial dan juga material. Keterlambatan pembayaran angsuran bukan dikarenakan kelalaian saya pada perjanjian yang sudah disepakati, namun karena keadaan memaksa. Kepentingan saya memberikan keringanan kepada saya dalam mengatur pembayaran hutang, dan saya ingin mencapai solusi yang bisa menjaga hubungan jangka panjang dan pihak utama tanpa merugikan mereka secara signifikan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan oleh beberapa pihak. Dari yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang terkait kesepakatan yang terjadi. Dan masing-masing pihak memiliki kepentingan yang perlu dipahami lebih dalam.
Kita akan lanjutkan dengan mendalami lebih jauh isu-isu yang ada dan mencari titik temu yang bisa menggabungkan kedua belah pihak. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan menyusun jadwal dan agenda untuk sesi mediasi selanjutnya. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, saya akan membantu menyusun rencana yang jelas agar proses mediasi berjalan lebih terstruktur dan juga efektif. Kita harus menentukan waktu yang tepat untuk melanjutkan pembicaraan. Sesi ini akan berlangsung selama sekitar 2 jam. Jika ada kebutuhan memperpanjang waktu untuk mengatur sesi tambahan, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan kasus. Apakah waktu 2 jam cukup untuk kedua belah pihak atau ada saran yang lain? 2 jam terdengar cukup. Jika bisa nanti kita lanjutkan jadi pelukan. Saya juga setuju dengan 2 jam. Terima kasih. Baik, jika kita sepakat untuk mulai sekarang dan melanjutkan selama 2 jam, kita diperlukan juga bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang mari kita tentukan agenda pembahasan. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing pihak, berikut ada beberapa masalah utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterlambatan dari pihak pertama, maksudnya pihak kedua dalam membayar utang piutang, kemudian adanya tidak sepahaman mengenai dampak finansial dari bencana alam yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, upaya untuk mencapai kesepakatan yang lebih jelas dan transparan mengenai perjanjian tersebut agar lebih adil bagi kedua belah pihak. Apakah ada masalah lain yang perlu ditambahkan dalam agenda ini, atau apakah agenda ini sudah mencakup seluruh isu yang perlu dibahas? Saya rasa itu sudah mencakup semua masalah yang ingin kami diskusikan pada hari ini. Saya setuju tidak ada masalah lain yang perlu ditambah. Baik, jika sudah sepakat pada agenda ini, sekarang kita akan menyusun rencana pembahasan untuk tiap masalah dari hari. Untuk masalah pertama, saya akan mulai dengan kita masing-masing pihak menjelaskan lebih rinci tentang perjanjian yang dimaksud, serta dampak terhadap kepentingan masing-masing. Setelah itu, kita akan mencari solusi yang mungkin bisa diterima oleh kedua belah pihak. Untuk masalah kedua, kita akan membahas tentang dampak finansial yang timbul akibat bencana alam tersebut. Saya akan meminta kedua belah pihak untuk memberikan data atau bukti yang relevan. Kemudian kita akan coba mencari jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk masalah yang ketiga, setelah membahas dua masalah di atas, kita akan mencoba merumuskan kesepakatan yang lebih jelas mengenai perubahan perjanjian dengan mempertimbangkan kepentingan dan keberlanjutan hubungan kerja antara kedua belah pihak. Apakah rencana pembahasan ini sesuai dengan harapan kalian atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya kira rencana sudah sangat baik. Kami setuju dengan urutan dan pembahasan yang telah dilakukan. Setuju rencana ini sudah mencakup semua hal yang perlu kita bahas. Baik, kalau begitu kita sudah sepakat dengan jadwal, agenda dan rencana pembahasan. Kita akan mulai dengan masalah pertama, yaitu perubahan perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak pertama. Silakan untuk pertama selanjutnya masing-masing pihak untuk bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai permasalahan ini. Itu saja untuk pertemuan yang pertama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sudah datang ke mediasi ini. Jadi melanjutkan untuk pertemuan yang kedua untuk mencari solusi atas permasalahan yang itu. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan ke bagian yang lebih mendalam, yaitu mengkaji posisi dan kepentingan masing-masing pihak serta menggali berbagai opsi untuk setiap masalah dengan tujuan kita adalah untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Mari kita mulai dengan masalah pertama, yaitu perubahan perjanjian yang dirasa dirugikan oleh pihak pertama. Yang pertama bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai keterlambatan pembayaran yang dirasa merugikan dari sudut pandang pihak pertama. Apa saja opsi yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada kami. Nah, salah satu opsi yang kami pikirkan adalah mengembalikan perjanjian ke kondisi semula yang sudah kita sepakati bersama. Opsi lain yang mungkin adalah melakukan revisi yang lebih adil, di mana kami juga membuat tawaran-tawaran sebagai berikut yang akan kami bacakan. Yang pertama, memberikan penundaan pembayaran pada pihak kedua sampai dengan waktu berakhirnya bencana alam berdasarkan laporan dari BMKG. Kemudian yang kedua, dalam hal penundaan pembayaran pihak pertama akan mengenakan denda kepada pihak kedua sebesar 0,5% dari total hutang di setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak kedua. Yang ketiga, pihak pertama akan menjual jaminan yang telah diberikan kepada pihak kedua jika pihak kedua tidak dapat mentaati perjanjian dari pihak pertama. Kemudian yang keempat,
Jika dalam penundaan pembayaran berdasarkan laporan BMKG melebihi dari jangka waktu 6 bulan, maka pihak pertama memerlukan jaminan tambahan kepada pihak kedua. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pihak pertama akan memberikan bantuan keuangan tambahan jika diperlukan berupa pinjaman tanpa bunga selama 6 bulan untuk membantu pihak kedua memulai kembali usaha pertaniannya. Selain itu, akses ke pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan pertanian dan mitigasi itu adalah risiko bencana yang telah disediakan. Baik, jadi ada beberapa opsi yang ditawarkan sebagai proposal pertanian dari pihak pertama. Sekarang kita beralih ke pihak kedua. Bagaimana dengan opsi-opsi yang diberikan oleh pihak kedua? Silakan. Kami masih posisi pihak pertama, namun dari sudut pandang kami mengembalikan perjanjian ke komisi awal akan sulit karena situasi saat ini bisa berbeda. Salah satu opsi yang kami pikirkan adalah menyatakan keduanya ada, tetapi dengan memberikan kompensasi atau benefit tambahan kepada pihak pertama. Saya juga menawarkan proposal perdamaian sebagai berikut. Satu, pihak pertama memberikan penundaan pembayaran kepada pihak kedua sampai pihak kedua bisa memulihkan ladangnya sampai kembali menghasilkan pendapatan bagi pihak kedua. Dua, pihak pertama tidak memberikan denda kepada pihak kedua dalam melunasi atau membayar pada pendapatan pihak kedua pulih serta dapat menyanggupi kembali membayar angsuran pinjaman kepada pihak pertama. Jika pihak pertama benar-benar menghapus 30% dari total uang yang terutang, bentuk dibantu pada kembali keuangan melalui pinjaman. 4. Setelah selesai penundaan, hutang yang tersisa akan distrukturisasi dengan tenor yang lebih panjang dan mata uang suku bunga yang lebih rendah. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem yang fleksibel sesuai kemampuan pihak kedua. 5. Pihak pertama tidak boleh menjual jaminan yang telah diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Oke, itu beberapa opsi yang ditawarkan oleh pihak kedua. Mari kita lihat terlebih dahulu opsi yang diberikan oleh pihak pertama. Bagaimana pendapat pihak pertama dari perspektif atau proposal dari yang diajukan oleh pihak kedua? Baik, bagi kami, mengembalikan perjanjian ke kondisi semula ke awal adalah yang menurut kami itu paling adil. Karena itu adalah kondisi yang kita telah sepakati bersama-sama sebelumnya. Kami merasa bahwa perubahan tersebut terlalu merugikan kami dan pengembalian ke kondisi awal akan mengembalikan keseimbangan yang akan hilang. Saya mengerti, tapi bagi kami kondisi awal sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Kami perlu mempertimbangkan perkembangan yang terjadi setelah itu. Jadi kami lebih memilih untuk mencari opsi lain yang lebih fleksibel. Oke, baik. Jadi proposal yang ditawarkan oleh pihak pertama mengambilkan perjanjian kondisi awal tampaknya kurang disetujui oleh pihak kedua. Mari kita lanjut ke opsi yang kedua, yaitu opsi yang diberikan oleh pihak kedua tentang revisi perjanjian, masukan ke beberapa pihak ke dalam proposal perjanjian. Bagaimana dari pihak kedua? Kami terbuka untuk revisi, misalkan perubahan tersebut masih menjalankan tujuan utama kami. Kami bersedia untuk mendengar masukan, tetapi kami perlu memastikan bahwa revisi tersebut tidak mengganggu keberlanjutan proyek. Oke, baik. Jadi opsi kedua nampaknya lebih fleksibel dan juga diterima oleh pihak kedua. Sekarang mari kita melihat beberapa opsi yang lain. Bagaimana dari pihak pertama? Kami bisa mempertimbangkan opsi ini, tetapi kami perlu memastikan bahwa kompensasi ini atau benefit yang kami dapatkan akan setimpal dengan kerugian yang kami alami. Kami juga perlu adanya jaminan bahwa perubahan ini tidak akan merugikan kami di masa yang akan datang. Kami siap untuk memberikan kompensasi atau benefit tambahan, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa opsi ini tidak membebani pihak kami terlalu berat. Kami ingin mencari solusi yang berkelanjutan dan adil bagi kedua belah pihak. Oke, sepertinya kita bersepakat untuk mempertimbangkan opsi ini. Jadi kita memastikan bahwa kompensasi atau benefit yang diberikan haruslah seimbang. Terakhir, kita akan melihat beberapa opsi yang lain tentang tadi yang sudah disebutkan. Nah, bagaimana dari pihak kedua tentang opsi yang tadi sudah disebutkan?
maksud saya pihak pertama. Oke, siap. Oke, kami setuju dengan opsi yang tadi diberikan. Jika perundingan ulang dilakukan dengan transparansi dan keadilan, maka kami merasa ini bisa menjadi jalan tengah yang terbaik. Kami juga setuju dengan opsi ini asalkan ada mekanisme yang jelas dan tenggat waktu yang disepakati bersama. Baik, jadi opsi perundingan ulang sudah disepakati oleh kedua pihak. Mungkin ada lagi yang opsi selainnya yang menonjol bagi kedua belah pihak, boleh disebutkan. Baik, dari kami merasa opsi kedua yaitu merevisi perjanjian dengan memasukkan masukan dari kedua belah pihak adalah yang terbaik. Ini bisa menjadikan ruang bagi kami untuk bagaimana berpartisipasi dalam proses perubahan. Kami juga lebih sama ke opsi kedua. Dengan melakukan revisi yang disepakati bersama, kami juga bisa menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan kedua pihak merasa adil. Bagi jika sepertinya opsi yang sudah disepakati yaitu merevisi perjanjian yang melibatkan masukan dari kedua belah pihak adalah opsi yang terbaik. Kita atau saya akan menyusun langkah-langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan opsi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ini. Jadi terima kasih atas diskusi yang sangat konstruktif ini. Saya akan menyusun draft revisi perjanjian yang akan mencakup masukan dari kedua belah pihak dan menetapkan mekanisme untuk memonitor implementasinya. Jika ada hal yang lain ini dibahas atau disepakati lebih lanjut, kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih atas pertemuan yang kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan kita akan membahas tentang solusi atas permasalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang di mediasi pertemuan ketiga ini. Semoga di pertemuan ketiga ini kita dapat menyetujui hasil solusi yang atas permasalahan ini terjadi oleh kedua pihak. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke tahap penting berikutnya, yaitu menyiapkan draft perjanjian yang mencakup kesempatan awal tadi, yaitu memasukkan masukan dari kedua belah pihak. Jadi saya sudah menyusun draft berdasarkan poin-poin yang telah disepakati. Tujuan kita kembali lagi memastikan bahwa semuanya tercatat dengan jelas, dan jika ada perubahan atau tambahan, saya akan membahasnya kembali. Jadi ini adalah kesempatan awal yang telah dibahas sebelumnya. Berikut nanti saya membacakan poin-poin dari kesepakatan yang sudah disepakati di pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama, pihak pertama tidak menjual jaminan yang telah diberikan oleh pihak kedua berupa surat hak milik atau SHM atas nama Sahroni dengan nomor 0091 sebagai jaminan atas pinjamannya. Kemudian dikarenakan pihak kedua telah menunjukkan itikat baiknya untuk melunasi pinjamannya dan menyetujui diadakannya mediasi. Poin kedua, pihak pertama tidak mengenakan denda kepada pihak kedua dikarenakan keterlambatan pihak kedua dalam membayar angsuran tidak disebabkan oleh kelalaian atau lupa, melainkan disebabkan oleh bencana alam atau force majeure. Poin ketiga, pihak pertama memberikan keringanan kepada pihak kedua dikarenakan dalam perjanjian hutang tidak mencantumkan klausul tentang peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum karena terjadinya bencana alam yang salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian. Poin keempat, keringanan yang dimaksud pada poin ketiga adalah dengan memberikan kesempatan pada pihak kedua untuk membayar angsuran pada bulan berikutnya sebanyak yang belum dibayar oleh pihak kedua tanpa ada denda. Yang kelima, jika dalam waktu yang sudah disepakati secara bersama kemudian pihak kedua tidak melakukan pembayaran angsuran dengan sengaja, maka pihak pertama diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum sebagai akibat dari kesengajaan dari pihak kedua. Poin keenam, pihak pertama dan pihak kedua memperbarui perjanjian hutang yang menjelaskan tata cara penundaan pembayaran jika terjadi peristiwa yang di luar kendali. Kemudian saya susun juga beberapa opsi maksud saya untuk proposal perdamaian bagi pihak kedua. Jadi poin pertama, pihak kedua menyanggupi penggabungan pembayaran pada bulan berikutnya sebesar kekurangan yang belum dibayar pada bulan sebelumnya. Poin kedua, pihak kedua dilarang meminta waktu lebih dari waktu yang sudah disepakati bersama untuk membayar kekurangan pada bulan sebelumnya. Poin ketiga, pihak kedua harus merelakan jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama jika secara sengaja tidak membayar angsuran setiap bulannya. Poin keempat, pihak kedua menyetujui untuk memberikan jaminan tambahan berupa aset pertanian yang dimiliki untuk mendukung pembayaran kembali hutang jika dibutuhkan. Poin kelima, pihak kedua dan pihak pertama memperbarui perjanjian hutang untuk menjelaskan tata cara penundaan pembayaran jika terjadi peristiwa yang di luar kendali. Ini adalah gambaran umum dari draft perjanjian yang saya sudah susun. Apakah ada hal yang lain
yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi dari kesempatan awal ini sebelum kita lanjutkan? Baik, dari kami sejauh ini sudah mencakup semua yang telah kita sepakati bersama. Kami juga setuju dengan poin ini. Kami hanya ingin memastikan bahwa fleksibilitas dalam proses revisi benar-benar dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Baik, saya akan memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tertuang dengan jelas dalam draft agar tidak ada kebingungan di kemudian hari. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas draft tersebut lebih lanjut lagi. Sekarang kita telah mencapai kesepakatan baik antara kedua belah pihak dan kita siap untuk melanjutkan ke tahap akhir, yaitu formalisasi kesepakatan ini. Setelah kesepakatan diformalisasi, kita akan menyerahkan dokumen tersebut kepada majelis hakim untuk dijadikan akta perdamaian. Mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu formalisasi kesepakatan ini. Berdasarkan semua yang telah kita bahas dan sepakati selama mediasi, kita akan membuat dokumen resmi yang mencakup seluruh poin kesepakatan. Apakah ada tambahan atau perubahan lain yang perlu disertakan dalam dokumen ini sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya? Kami rasa sudah cukup, kami setuju dengan semua poin yang telah disebutkan. Semua hal yang kami sepakati sudah tercatat dengan baik. Maka kami siap untuk langkah ke tahap berikutnya. Kami juga sepakat semuanya sudah tercakup dengan jelas dalam dokumen ini. Baik, jika semua poin telah disepakati, saya akan memformalkan kesepakatan ini dan membuatnya dalam bentuk dokumen yang sah. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu menyerahkan kesepakatan ini kepada majelis hakim untuk dijadikan akta perdamaian. Baik, setelah kesepakatan ini diformalisasi dalam dokumen, langkah selanjutnya adalah menyerahkan dokumen kesepakatan ini kepada majelis hakim untuk disahkan sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, pihak pertama dan juga pihak kedua akan siap untuk mendatangani dokumen ini dan mengajukan kesepakatan ini kepada majelis hakim untuk dijadikan akta persidangan atau akta perdamaian. Baik, kami siap untuk menandatangani dan mengajukan kesepakatan ini kepada majelis hakim. Kami merasa bahwa ini adalah solusi yang sudah adil bagi kami dan pihak lain. Kami juga siap, kami berterima kasih atas proses mediasi yang konstruktif dan berharap kesepakatan ini dapat menjadi dasar yang baik untuk hubungan ke depan. Baik, saya akan siapkan dokumen final ini dan mengatur pertemuan dengan majelis hakim. Setelah disetujui oleh majelis hakim, dokumen ini akan menjadi akta perdamaian yang sah dan mengikat. Dengan demikian, seluruh proses mediasi ini akan selesai dan kesepakatan yang telah dicapai akan diimplementasikan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada mediator atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami yang sangat baik ini. Semoga nanti bisa menjadikan hasil yang terbaik di antara kedua belah pihak selama proses ini terjadi. Terima kasih juga, kami sangat menghargai proses mediasi ini dan kesepakatan yang ada. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya akan mengatur semua hal terkait dengan formalitas dan berjalan ke majelis hakim. Jika ada pertanyaan yang perlu dibahas, saya akan tetap bersedia untuk membantu. Baik, terima kasih. Saya akan siapkan dokumennya. Terima kasih atas perdamaian yang sudah terjadi. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.